Salam pencinta alam bagi kita semuanya, khususnya adik-adik Pathfinder dan juga pramuka dimanapun Anda berada yang merencanakan kampore ya. Jadi kampore bukan seperti perkemahan kita mendaki gunung. Jadi ada kiat-kiat tertentu yang perlu kita miliki pada waktu kita mengikuti kampore atau perkemahan bersama secara kelompok, secara lembaga dan lain sebagainya. Jadi saya akan berikan pelajaran, trik and tips backpacking agar kita bisa pahami dengan baik dan memberikan kenyamanan bagi kita. Jadi ada 3 prinsip yang perlu kita ingat waktu kita backpacking mengikuti sebuah perkemahan dalam skala kampore. Jadi kampore ini sudah ada lapangannya, dan untuk menuju lapangannya tidak perlu tenaga yang ekstra seperti mendaki gunung. Jadi segala sesuatunya sudah disiapkan. Bahkan ada perkemahan kampore yang kemahnya juga sudah disiapkan. Jadi memang saya akan mengikuti Pathfinder di Sibolangit yang memang kemahnya sudah disiapkan, sehingga di depan saya ini tidak ada saya buat kemah. Jadi 3 prinsip yang kita perlu perhatikan dalam backpacking ya, mengikuti sebuah kampore. Yang pertama, praktis, ringan, dan efisien ya. Kenapa 3 hal ini penting? Karena kita akan mengikuti kampore yang cukup lama kegiatannya ya. Ini yang saya ikuti selama 6 hari, atau mungkin sahabat-sahabat Pathfinder atau pramuka yang lainnya pernah mengikuti selama 1 minggu. Tapi 6 hari ini juga bisa dihitung jadi 8 hari karena perjalanan pulang pergi. Jadi dengan 3 hal itu kita perlu perhatikan dengan cermat supaya pada waktu kita mengikutinya tidak menjadi problem bagi kita, kurangnya pakaian dan lain sebagainya ya. Jadi adik semuanya, di depan ini ada sleeping bag ya. Sudah pasti karena kita berada di daerah yang sangat dingin, yang memberikan kelembapan yang besar ya. Jadi kita perlu pakai sleeping bag. Lalu ini juga mantel, jaga-jaga ya, karena bisa saja ini ada hujan yang kita siapkan. Ini yang ringan ya, praktis. Saya punya bantal yang bisa ditiup. Ini pakaian. Nah, pakaian ini juga kita bisa menginventaris ya, menginventaris dari awal apa saja yang kita buat dalam perencanaan kita. Hari pertama kita pakai apa, hari kedua pakai apa, hari ketiga. Nah, secara praktis, efisien ya, ini saya bungkus lalu buat di sini tulisan ya. Hari pertama saya pakai ini. Jadi enaknya saya pakai hari pertama ini, lalu setelah selesai digunakan saya masukkan lagi ke dalam ini, ke plastik yang semula ya. Jadi kain kotor bisa juga disusun, ditata dengan rapi, dikembalikan ya. Jadi ini adalah kain saya ya, yang saya pakai. Jadi nanti saya akan buat sini sudah teratur hari pertama, hari kedua, hari ketiga ya. Sehingga kalau kita sudah buat seperti ini tidak acak-acak lagi. Nanti kalau kita tidak buat seperti ini, maka kita akan berpikir di lapangan akan susah. Ini saya pakai apa ya? Apalagi mungkin perempuan yang memodis ya. Ini pakai apa ya? Tapi sudah kita siapkan dari awal, hari demi hari. Ini pakaian saya. Ya, ini kaos kaki. Nah, ini juga saya gunakan sabun ya. Sabun saya sudah juga tentukan berapa hari saya ada di sana ya. Jadi sabun ini kenapa saya potong kecil-kecil? Pengalaman saya, kalau kita pakai sabun batang yang besar, yang utuh, atau mungkin sabun cair, biasanya membuat kayak apa nama istilahnya, agak celemek ya. Kita pulang dari kamar mandi, ini sudah berair, sehingga membuat sabun kita jadi banyak airnya. Demikian juga sabun cair ya, bisa melemar kemana-mana begitu. Jadi saya praktis saja dengan sabun ini. Saya pakai satu sekali mandi, lalu saya buang ya. Jadi saya tidak kotor bagi saya, kemah saya juga bersih begitu ya. Besoknya juga saya pakai lagi nih ya. Jadi saya sudah atur potongannya, ukurannya, digunakan
sekali mandi itu seberapa besar ya. Jadi sudah saya atur begini ya. Jadi tidak perlu lagi repot-repot pergi. Kadang kan kita juga ketinggalan sabun ya, ini nggak masalah, dipakai tinggal masalah kan. Sudah kita atur ukurannya, setiap mandi pakai ini saja ya. Bahkan juga ini tipsnya lagi ya, kadang kan handuk juga lama kering ya, saya enggak bawa memang ya. Boleh pakai kanebo ya, anduknya 2 kanebo pakai, baru pakai anduk yang kecil. Jadi kenapa saya bilang anduk yang kecil? Supaya praktis saja kan. Ada anduk yang besar itu kan memakan waktu untuk kering ya, karena apalagi kelembapan udara yang tinggi di daerah yang sangat dingin. Jadi dengan ada kanebo, pakai kanebo dulu ya, mengeringkannya, baru pakai handuk ya. Jadi sehingga debit air yang diserap oleh handuk kan tidak banyak, sehingga mudah kering sebuah handuk yang kecil itu ya. Jadi ini tas. Ini juga penting ya, bawa Alkitab ya. Sobat-sobat sekalian, jangan lupa bahwa kita selamat oleh karena Tuhan. Jadi bawa Alkitab sebagai aktivitas daily kita ya. Mungkin yang Pathfinder, kita rohani, bawa Alkitab ya. Jadi ini ada tas saya ini ukuran 70 liter ya, ukuran 70 liter. Prinsip backpacking ini buat yang paling ringan di bawah dan paling berat di atas, itu salah satunya. Lalu yang paling berat buat di punggung, supaya pada waktu kita dibawa juga tidak membuat begal, ini cedera, ini pinggang. Tapi sekali lagi, ini kan kita semi perkemahan sebenarnya ya. Jadi ini bus nanti posisinya tidak jauh dari lokasi perkemahan. Kita turun paling mungkin sekitar 10-20 meter. Itulah jarak yang kita paling pikul. Yang memang yang paling perlu perhatian yang model susunan itu, pada waktu kita naik gunung, memang kita harus atur dengan baik posisinya. Yang paling berat itu buat di daerah pinggang, di daerah pundak ya, di daerah pundak, supaya memberikan keamanan agar tidak cedera. Jadi itu pada umumnya ya. Jadi buat yang ringan. Yang kedua, yang paling sering digunakan yaitu paling atas ya. Jadi ini saya punya tas 70 liter. Mungkin beda-beda desainnya. Ini saya buat sini sleeping bag. Paling bawah ini sudah ada kantongnya ya. Nah ini kenapa saya gunakan plastik? Jadi sobat sekalian, gunakan pakai plastik. Tidak ada hujan pun kain itu bisa lembab ya. Jadi kegunaan plastik ini, kalau ada hujan kain kita aman. Tidak cukup hanya seperti ini. Andaikan tas kita ada banjir, ini kan bisa masuk ke celah-celahnya. Tapi dengan ada ini sudah aman. Nah kegunaan kedua juga, kenapa harus pakai plastik ini juga? Tapi kalau di sini perkemahan kan tidak terlalu itu berlaku ya. Misalnya kalau kita berkemah menyeberangi ya, ada penyeberangan basah melewati sungai, ini aman. Kita bisa jadikan tas ini sebagai pelampung. Kenapa jadi bisa pelampung? Karena ada plastiknya. Tertutup ini. Ya, jadi semua aman baju, pakaian dan lain sebagainya, dan bisa digunakan sebagai alat pelampung kalau penyeberangan basah kita melewati sungai yang deras atau yang dalam ya. Jadi adik semuanya pakai ini plastik ya. Ini saya masukkan sleeping bag saya. Ya. Ini saya kasih plastik juga nanti ya. Oke, ini hari yang ke-6. Saya buat paling bawah ya. Dan nanti seterusnya ya, Dan ini adalah mantel. Saya bisa buat ini di kantongnya di sini ya. Lalu sabun saya buat di sini. Ini ada beberapa kantongnya ya. Tas ini sudah ransel saya ini sudah saya beli dari tahun 2017
2010. Jadi sudah sangat lama sekali ya, sudah sangat lama sekali. Ya, jadi kalau beli tas memang kalau boleh yang kualitas yang bagus dengan harga yang mahal tentunya. Ini dulu saya beli sekitar 900.000. Jadi sampai sekarang bertahan ini guys. Ya, dengan merek tertentu ya pastinya. Oke, jadi ini anggap saja sudah penuh semuanya ya. Yang paling berat dekat dekat punggung. Lalu saya akan tutup ya. Ini misalnya supaya padat saja ya, supaya padat saja. Oke. Ini ada tulangnya. Jadi ini kita enak bawa ya, enak kalau kita naik gunung dengan jarak yang sangat jauh, enak karena ini keras ya. Ada yang sebagian pakai besi, kalau saya ini tidak ada besinya, tapi memang bahan yang sangat kuat. Oke, jadi sampai di sini saran, trik, and tips kita backpacking mengikuti sebuah kampore. Ingat adik-adik, kita harus buat senyaman mungkin dengan efisien, ya, dengan ringan, praktis, sehingga nanti kita di sana selama beberapa hari lamanya, ya kita 6 hari, bahkan sampai 8 hari pulang pergi, ya membuat kita juga bisa dengan nyaman, dengan aman, bahkan kondisi kita juga bisa terjaga dengan baik. Terima kasih, salam sehat, Tuhan berkati.